Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Bertemu kembali dengan channel pendidikan diskusi hukum. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang mengatasi susahnya menagih hutang. Oke, kita simak saja penjelasannya. Hutang piutang ini adalah hubungan hukum keperdataan antara subjek hukum terkait dengan pinjam meminjam uang. Jadi di sini adalah hukum di sini bisa orang pribadi ataupun bentuk badan usaha. Jadi di sini terkait dengan peminjam meminjam uang. Tidak jarang dalam penagihan hutang ini justru membuat masalah hukum baru, di mana si penagih atau kreditur di sini yang lebih tidak mengenakan ketika melakukan penagihan hutang justru terkena masalah pidana yang mana dilaporkan oleh pihak penghutang atau debitur ketika orang ingin memperjuangkan haknya tetapi malah mendapatkan permasalahan. Nah, ini jadi mohon ini disimak saja penjelasan dari kami di mana di situ agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan sehingga menjadikan orang tersebut menjadi memiliki permasalahan hukum yang baru. Kita awali dari hal yang disiapkan pada saat melakukan perjanjian hutang piutang. Yang pertama, dalam perjanjian hutang piutang itu sebaiknya dibuat dalam perjanjian tertulis. Bisa syukur dibuat dalam akta otentik atau di bawah tangan. Kenapa ketika ini dibuat tertulis atau di bawah, baik secara otentik atau di bawah tangan? Di sini untuk memudahkan pada saat proses pembuktian. Jadi besarnya nilainya berapa, utangnya bagaimana cara pembayarannya, itu bisa ditentukan di dalam perjanjian tertulis tersebut. Nah, di sini yang lebih krusial di sini tentukan benda jaminan untuk pembayaran pelunasan utang tersebut. Jadi untuk orang yang memberikan hutang itu tentunya ingin tagihannya tersebut dibayar. Jika tidak bisa dibayar tentu di sini harus tentukan benda jaminan. Jaminan ini bisa dari harta dari orang yang mengajukan utang dan bisa jadi dari harta yang orang lain yang dimana di sini ada sebagai penjamin. Jika jaminan milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut diikutsertakan dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut jadi perjanjian dan ikut menandatangani dalam perjanjian tersebut dan dia statusnya sebagai pihak penjamin. Jangan sampai ketika Anda melakukan hutang piutang perjanjian, ketika dijaminkan atas nama sebuah sertifikat yang mengatasnamakan sertifikat tersebut adalah atas nama pihak ketiga, tapi pihak ketiga tersebut tidak dijadikan pihak dalam perkara itu hati-hati karena ke depan ketika terjadi permasalahan ini bisa menjadi masalah ketika hendak diajukan lelang jaminan atas utang jaminan benda tersebut karena bisa jadi ada unsur perbuatan melawan hukum di sana yang dilakukan oleh pihak peminjam atau pihak debitur. Terus bagaimana jika sudah terlanjur melakukan utang piutang namun tidak ada bukti tertulisnya? Jadi di sini mintalah kepada pihak yang berhutang atau debitur untuk membuat surat pengakuan hutang. Dengan di sini dalam surat pengakuan hutang tersebut tentunya diharapkan ada 2 orang saksi. Nah, syukur lebih baiknya surat pengakuan hutang itu dibuat di hadapan notaris sehingga menjadi akta otentik yang mana nilai kekuatan hukumnya adalah sempurna. Nah, dalam surat pengakuan hutang tersebut bisa juga diberikan jaminan pelunasan yaitu sebagai benda tadi, benda sebagai atau harta yang digunakan untuk menjamin untuk kewajiban pembayaran hutang. Sekarang kita bagaimana cara menagih hutang tersebut. Tentu yang pertama tagih secara lisan dengan menemui pihak debitur atau pemilik hutang tersebut. Mungkin kalau bertemu sekarang ternyata bisa jadi pertemuan bisa dengan tatap muka langsung atau dengan by telepon atau mungkin pakai dengan secara online. Silahkan Anda tagih itu. Nah, ketika tidak penagihan ini tidak bisa jalan, ya selanjutnya adalah kirim somasi. Ada bukti tertulis di sini yaitu tidak dibayar maka diajukan secara tulis yang isinya bahwa di situ mengingatkan agar dilaksanakan kewajibannya. Jadi yang punya hutang ini
debitur ini diingatkan kewajibannya untuk membayar hutang. Nah, dan di sini disebutkan apabila tidak diindahkan maka disebut ada sanksi hukumnya, yaitu berupa nanti terkait dengan mengajukan gugatan atau mengajukan lelang atas jaminan yang telah diberikannya. Dan sebagai langkah terakhir itu adalah gugatan di pengadilan. Oh ya, untuk somasi ini biasanya dilakukan 2 atau 3 kali. Terus gugatan di pengadilan ini di sini bahwa jika nilai hutang kurang dari 500 juta, di sini lebih baik menggunakan mekanisme gugatan sederhana yang mana waktu sidangnya lebih singkat. Jadi di sini hanya 25 hari sudah putus. Jadi tidak ada upaya hukum banding maupun kasasi. Nah, tapi ketika nilai nilai hutangnya lebih dari 500 juta maka harus dengan gugatan biasa. Bisa dicek di channel kami terkait dengan gugatan sederhana, video-video kami sudah banyak di channel ini, bisa dilihat. Yang kedua, ketika mengajukan gugatan di persidangan ini, peran perjanjian tulis tadi atau surat pengakuan hutang tersebut bisa sebagai alat bukti surat di persidangan. Itulah gunanya ketika perjanjian tertulis, jadi bisa sebagai alat bukti. Dan yang ketiga, ajukan lelang atas jaminan untuk pembayaran hutang dalam petitum surat gugatan. Baik itu jaminan tadi, apabila ada jaminan, ketika tidak ada berarti ajukanlah harta dari pihak debitur untuk disita dan selanjutnya untuk dilelang untuk digunakan hasil lelang untuk membayar hutang dari pihak debitur tersebut. Ini ada larangan dalam menagih. Yang pertama yaitu jangan mengunggah dengan cara mengunggah di media sosial karena ada potensi penagih hutang atau kredit dilaporkan oleh pemilik hutang karena pencemaran nama baik dengan Undang-Undang ITE. Jadi ini ya memang ketika berbicara mengenai fakta memang tidak bisa diproses, namun demikian ketika dilaporkan ini sebenarnya kita harus meluangkan waktu untuk menanggapi laporan dari pihak yang punya hutang. Tapi lebih baik tidak usah diunggah di media sosial, itu saran kami. Yang kedua, yaitu jangan menagih hutang dengan kekerasan, karena tindak kekerasan terhadap barang atau orang bisa dikenakan dengan pasal 351 atau pasal 406 KUHP. 351 ada kekerasan kepada penganiayaan kepada si korban, atau pasal 170 KUHP jika kekerasan dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Sedangkan 406 ini adalah pengrusakan barang. Jadi Anda tidak bisa merusak barang orang ketika melakukan penagihan karena ini ada unsur pidananya. Itu tadi penjelasan dari kami. Saya ucapkan terima kasih masih setia dengan channel Diskusi Hukum. Jika ada pertanyaan, saran, dan masukan silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan yang Anda sampaikan. Dan jika video ini juga bermanfaat untuk orang lain, silahkan share untuk dibagikan ke pihak lain. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.